Lamun sira hangge guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang brohing hukum kang ibadah lawan wirai tur lan wong tapa ingkang wus mungkur tanpa mrih weh-wehing liyan iku becik sira kuranana kaki sartane kawruhana. Alhamdulillah, subscriber dimanapun Anda berada, Az-Zuhro TV, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kiai tentang ayat-ayat kauniyah. Namun ketika diterangkan azan berkumandang maghrib, jadi kita sholat maghrib. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sholat maghrib berjamaah di musola tadi. Begini Kiai, terkait tentang dakwahnya Wali Songo nih. Kira-kira masih relevan nggak nih untuk zaman saat ini? Dakwahnya, caranya, atau metodenya sunan gitu kan? Wali Songo itu dalam metode Wali Songo itu diterapkan gitu. Di zaman milenial khususnya nih. Kiai, gimana nggak tanggapannya? Kalau menurut saya metode dakwahnya para wali itu masih sangat relevan. Dalam hal ini adalah isinya, caranya. Tapi cara untuk menyebarkannya tentu karena saat ini udahlah saat teknologi ya. Perkembangan teknologi sudah sedemikian rupa, tentunya ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, terkait dengan masalah dakwah Wali Songo yang semua orang tahu adanya Islam di tanah Nusantara yang kita cintai itu adalah berkat jasa-jasanya para Wali Songo. Ada satu nasihat yang cukup luar biasa dan itu bisa jadi pedoman buat kita semua. Jadi ini kalau dalam kita pernah di pondok dulu itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada. Tapi ini versi Jawanya gitu, versi Jawanya gitu. Jadi berbentuk dandang gulo lagunya itu. Isinya begini, nanti kalau ada kekurangannya ya mohon para pemirsa bisa mengkoreksinya. Lamun sira hangge guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang brohing hukum kang ibadah lawan wirai tur lan wong tapa ingkang wus mungkur tanpa mrih weh-wehing liyan iku becik sira kuranana kaki sartane kawruhana. Ini mengandung makna yang sangat luar biasa menurut saya. Ini terutama bagi para salik yang sedang menuntut ilmu. Ketika kita sedang mencari ilmu, yang pertama yang waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo wasiatkan, kalau mencari guru, carilah guru lamun sira angge guru kaki amilio manungsa kang nyata. Artinya pilihlah manusia atau seseorang yang jelas. Yang jelas gitu. Jelas artinya ini bener-bener kiai apa kiai-kiaian gitu. Karena zaman sekarang ini banyak
orang atau banyak ustadz yang hanya karena bisa mimpin tahlil aja udah disebut ustadz. Banyak kiai yang hanya menguasai satu atau dua ayat Quran, dua hadis sudah disebut kiai. Tapi dia sendiri tidak bisa memahami atau meneladani kepada umatnya itu. Yang selanjutnya tadi manusia yang nyata, yang tahu tentang hukum. Baik itu hukum yang berlaku di negara di mana orang tersebut ada, bermukim. Kalau kita ya di negara Indonesia. Yang kedua tentunya yang menguasai tentang hukum-hukum agama. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang sudah mungkur tapane. Artinya benar-benar mereka sudah menep pada dirinya sendiri, sudah tidak pamrih gitu, sudah benar-benar lillahi ta'ala. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan semuanya karena Allah. Itu lanjutannya tan pamrih wewehing lian, artinya tidak menunggu apakah saya nanti dikasih atau tidak. Kalau zaman sekarang ini kan pemikirannya kan saya disuruh ceramah di sana, nanti transportnya berapa gitu. Nah, bahkan ada DP-nya dulu. Nah, gitu kan. Itu Bu. Nah, yang ya seperti itulah yang harus kita cari. Sah kira-kira tuh. Transfer atau DP dulu sah ya? Menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi yang penting itu kalau itu jangan ngarani. Oh, jadi jangan sama segini harus bayar berapa. Nah, nah itu bahkan saya kalau tidak salah itu pernah mendengar nasihatnya almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair bahwa ayahandanya dulu ketika berangkat dakwah itu dari rumah itu dinasihatkan untuk makan yang kenyang dulu. Oh, makan dulu. Gitu. Makan dulu. Supaya nanti kenapa? Nanti di tempat kita diundang, kita nggak ngarep dikasih makan. Oh. Nah, tapi kan sekarang kondisinya memang benar-benar terbalik. Maka kalau dikaitkan dengan masalah apa yang terjadi saat ini, COVID-19, ya barangkali masih ada korelasinya, masih ada hubungannya. Bisa jadi kita selama ini melakukan ibadah baik itu yang ibadah mahdhah maupun yang lain-lain itu mungkin masih karena bukan sepenuhnya lillahi ta'ala. Tapi itu Kiai, di dalam hikam tuh ada tuh ikhlas kan terbagi 3. Ikhlas dunia ikhlas ikhlas ibadah, ikhlas muhibin, dan ikhlas ma'rifah. Dan itu boleh menurut para ulama itu. Jadi ikhlas yang ibadah ini ikhlas yang karena Allah lillahi ta'ala namun masih mengharapkan dunia. Itu kira-kira masuk kategori yang mana nih? Ya, kalau diarahkannya ke situ bahwa bohong dan istilahnya terlalu mengada-ada ketika seseorang itu melakukan sesuatu kok nggak ada harapan. Terkait juga masalah kalau seumpamanya kenapa kita disuruh atau bahkan sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Dan dalam beberapa hadis kita semuanya paham bahwa kalau sholat berjamaah itu nilainya adalah 27 derajat lebih. Nah, padahal selain daripada itu, hikmah yang bisa kita ambil ketika kita berjamaah kan kita banyak ketemu dengan saudara-saudara kita, banyak ketemu dengan teman-teman kita. Barangkali kita ada keluhan apakah itu sakit atau mungkin sedang mencari kerjaan, kita ketemu, kamu ada informasi kerjaan nggak? Saya lagi sakit ini, kira-kira kamu tahu nggak informasi obatnya apa? Nah, sebenarnya yang itu terkait dengan masalah keikhlasan. Kalau suruh ikhlas sama sekali mungkin belum makom kita gitu. Mungkin begitu saja pemirsa subscriber Az-Zuhro TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua telah mendengarkan dari paparan ayat-ayat kauniyah tentang COVID-19, kemudian tentang ibadah. Mungkin bertahun-tahun lamanya kita ibadah namun tidak ikhlas. Mungkin mulai saat ini, mulai detik ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar penyakit-penyakit wabah-wabah yang ada di Indonesia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali beraktivitas kembali. Mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Amin 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 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun siro